asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang insya Allah mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang. Hadirin rahimakumullah, kematian adalah hal yang pasti terjadi. Kejadian itu akan membawa umat manusia menuju ke alam berikutnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia harus selalu mempersiapkan hal berikut, karena kelak ketika kita meninggalkan dunia, kita dalam keadaan yang baik dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kematian bukanlah hal yang biasa, yang dimana kita harus selalu diwanti-wanti untuk mengingatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah sebagaimana sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati dalam keadaan tidak muslim. Quran surah Al-Imran ayat 102. Ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tapi kematian adalah awal dari kehidupan. Bahagia tidaknya kita di akhirat tergantung pada perbuatan kita di dunia. Nabi Muhammad SAW pernah memberitahu kita dalam hadisnya bahwa ada 4 perkara yang dapat membuat pahala kita terus-menerus mengalir pada orang yang sudah meninggal, yaitu yang pertama, meninggal pas giat-giatnya beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, menuntut ilmu kemudian mengamalkannya, dan yang ketiga, bersedekah. Di mana sedekah itu berada, disitulah pahala kita terus mengalir. Dan yang keempat, meninggalkan anak yang soleh, yang kemudian anak itu mendoakan orang tuanya setelah meninggal. Sesuai dengan hadis di atas, perlunya kita mengamalkan yang diperintahkan Nabi kita kepada kita semua, agar kelak di alam kubur pahala kita terus-menerus mengalir dengan deras. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, meninggal pas giat-giatnya beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu, para hadirin, orang-orang ketika ada perang, para pengikut Nabi Muhammad SAW selalu siap untuk menghadapinya. Musuh sebanyak apapun tak membuat mereka gentar. Karena apa? Mereka sangat menyimpikan yang dinamakan mati syahid. Itulah mengapa Khalid bin Walid di waktu kematiannya sangat sedih dan malu. Karena apa? Karena seorang panglima perang yang gagah harus meninggal dunia di atas ranjang dalam keadaan yang lemah. Dan yang kedua adalah menuntut ilmu dan diamalkannya. Maka pahalanya tidak akan pernah berhenti mengalir apabila jika orang yang tadi kita berikan ilmu kita kemudian mengajarkan ilmu kita tadi kepada orang lain juga, dan begitu seterusnya. Dan yang ketiga, bersedekah. Di mana kita bersedekah, di situ pahala kita akan terus-menerus mengalir. Apalagi ketika kita bersedekah pada saat susah. Kan kalau bersedekah di waktu mampu itu sudah biasa. Nah, yang terakhir, meninggalkan anak yang soleh, dan di mana kemudian anak itu mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.